Coba kita bayangin skenario terburuk apa yang bakal terjadi ketika AI ini sudah makin canggih, makin Kalau sistem perputaran uang itu berhenti, dampaknya kan sangat besar sekali. seperti apa itu dampaknya? Jadi- Dan juga kayaknya ini deh, nggak cuma secara ekonomi aja, tapi secara hubungan sosial dan kesejahteraan itu juga bisa terancam sih. Nah iya, itu juga tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardian Syah Kemenando. Saya Regita Kansaan Dita. Kami dari SMK Negeri 8 Semarang. Idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Nah, di sini kita mau ngapain nih? Kita mau ngobrol-ngobrol santai aja kali ya, sekalian diskusi Boleh. dan mengutarakan pendapat tentang AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Oke. Nah, buat kalian pasti udah tahu lah ya yang namanya AI. Iya, Buat yang benar nggak tahu nih, simpelnya AI ini adalah sebuah sistem yang dibuat untuk meniru kecerdasan manusia, dan tujuannya tuh untuk meringankan dan membantu pekerjaan manusia gitu. Iya. Seperti contoh kayak menulis, analisis data, dan masih banyak lagi sih. Iya benar. Nah, seperti yang kita tahu ya, semakin hari semakin gila kan ya perkembangan AI ini. Semakin punya potensi buat gantiin pekerjaan manusia gitu kan. Iya. Nah, menurutmu ini bisa jadi dampak yang parah nggak sih, atau bisa jadi menggantikan semua pekerjaan manusia atau enggak kira-kira? Kalau menurutku nggak akan sempurnanya bisa sih, karena ada beberapa pekerjaan yang nggak akan bisa digantiin sama AI. Apa aja itu? Jadi contohnya ada ilmuwan, psikolog, dan peneliti. Pekerjaan kayak gitu itu nggak akan bisa digantiin sama AI. Kenapa itu? Kenapa? Karena pekerjaan yang aku sebutin tadi butuh yang namanya berpikir kritis. Pekerjaan yang butuh penyelesaian masalah yang kompleks, dan hal itu sangat menjadi tantangan sih buat AI. Setuju. Dan faktanya ya, sejauh ini kan yang bisa baca dan merespon emosi kan cuma manusia ya. Iya benar banget. Jadi ya bener sih, nggak semua pekerjaan itu bisa digantiin sama AI. Betul. Hakim juga nggak bisa tuh. Oh iya benar. Hakim, pengacara, penasihat hukum Iya, nggak akan iya. bisa sih digantiin karena berhubungan dengan prinsip moral Iya. dan pemikiran yang kompleks. Iya betul. Lagi dan lagi pemikiran yang kompleks ya. Iya, benar banget. Karena kan pada hakikatnya AI itu kan buatan manusia juga ya. Iya. Jadi ya kita coba buat berpikir positif aja sih. Ya tapi kita coba ini deh. Coba kita bayangin skenario terburuk apa yang bakal terjadi ketika AI ini sudah makin canggih, makin gila gitu. Kira-kira apa yang ada yang dibayangkan? Dampak AI, dampak. Menarik sih. Jadi yang ada di bayanganku itu tentu sebagian besar manusia akan kehilangan pekerjaannya. Dan jika semua orang udah kehilangan pekerjaannya, otomatis perputaran uang itu jadi bisa berhenti kan ya? Iya betul. Nah, kalau sistem perputaran uang itu berhenti, dampaknya kan sangat besar sekali. Seperti apa itu dampaknya? Jadi dampaknya itu bisa bikin penurunan pendapatan bagi manusia, bisnis, bahkan pemerintahan. Orang-orang tuh akan sulit memenuhi kebutuhan pokoknya seperti beli makanan, bayar listrik, bayar air, dan layanan kesehatan. Bisnis juga susah buat investasi dan gaji karyawan. Pemerintah juga gitu. Mereka akan mengalami penurunan pendapatan, pajak yang signifikan, sehingga layanan publik dan program sosial bisa terancam ditutup. Wah, ngeri juga makanya. Iya. Dan juga kayaknya ini deh, nggak cuma secara ekonomi aja, tapi secara hubungan sosial dan kesejahteraan itu juga bisa terancam sih. Nah iya, itu juga tuh bisa. Ya, jadi ketika uang nggak berputar nih, seperti yang kamu bilang tadi, Ya. Mereka kan bakal sulit memenuhi kebutuhan dasarnya ya. Iya benar. Dan ini bisa memicu yang namanya ketidakstabilan sosial atau ketegangan politik, dan tentunya itu yang paling parah kerusuhan. Iya. Dan yang pasti akses ke pendidikan bakal sulit dong. Nah itu juga setuju banget. paling parah banget sih itu. Iya. Jadi itu ya skenario terburuk yang ada di bayanganmu. Iya, kalau skenario yang ada di bayangan kamu kayak apa tuh? Kalau yang ada di bayanganku sih, ketika manusia ini berlomba-lomba untuk menciptakan sebuah AI yang canggih, sangat amat canggih, takutnya ini bisa jadi bumerang nih buat manusia itu sendiri, gitu kan? Iya. Bisa bayangin gak sih kamu kalau AI yang kita buat itu malah balik nyerang kita jadi bumerang gitu? Waduh, gak bisa sih, pasti serem banget. Serem banget pasti. Nah itu dia nih, mungkin skenario terburuknya manusia bakal jadi budak robot kali ya, itu yang paling parah sih. Iya sih. Wah. Dan puncaknya ketika AI ini bisa berevolusi lebih cepat gitu kan, udah kacau udah dunia itu. Ya ampun, ngeri banget ya. Aku nggak bisa ngebayangin sih. Liar juga ya pemikiran Mas Ardi. Ya gitu lah. Tapi sekarang udah ada ini deh, pekerjaan yang mulai digantiin sama AI atau robot. Misalnya tuh kayak waiters, terus pelayan, Iya. dan supir juga terancam sih. Karena kan sekarang ada ini ya, sistem yang namanya autopilot. Iya. Ya, walaupun nggak semua mobil ada sih, tapi itu bisa terancam sih. Dan masih banyak lagi. Tapi ada peluangnya juga.
ada kemungkinan pekerjaan baru gitu, ada kemungkinan lapangan pekerjaan baru ya. Iya betul sekali. Seperti misal tukang servis robotnya atau tukang maintenance robotnya gitu-gitu deh. Iya bener sih. Nah tadi kan kita udah ngomongin bahaya dan dampak buruk AI ini buat kehidupan manusia ya, dan skenario terburuknya juga. Ternyata di balik semua ini AI itu punya kelemahan loh. Oh iya kan? Apa itu kemana? Jadi AI ini punya yang namanya keterbatasan dalam memahami konteks. Oh iya. Dia ini cenderung fokus ke pola dan data yang udah diprogram sebelumnya. Jadi dia tuh nggak bisa namanya yang nangkap suasana, humor, emosi, makna konteks percakapan yang terlalu kompleks. AI ini juga sangat bergantung pada yang namanya hardware, software. Iya benar. Biar berfungsi dengan baik dan efektif, maka dari itu kenapa AI nggak bisa gantiin pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan interaksi sosial dan emosional secara langsung. Iya betul. Dan kayaknya ini deh, aku pernah baca kalau AI ini terlalu bergantung yang namanya data gitu kan. Iya benar-benar. Nah, jadi simpelnya kalau gak ada data ya AI nggak bisa ngapain gitu aja sih. Iya benar kan. Tapi yang perlu kalian tahu nih, ternyata AI banyak juga kok manfaatnya. Seperti bisa membantu menganalisis data secara cepat dan akurat dan dengan jumlah yang besar tentunya ya. Iya. Ini sangat berguna sekali dong buat orang-orang yang super sibuk dengan pekerjaan lain. Dan ternyata nggak cuma itu sih, Rek. Apalagi tuh Mas? Jadi AI ini ada manfaatnya di dunia pendidikan. Wah, gimana tuh? Jadi si AI ini bisa buat pembelajaran itu lebih adaptif gitu. Dan dengan bantuan AI, pembelajaran itu bisa lebih terarah, lebih menyesuaikan materi dan dengan gaya pembelajaran masing-masing murid gitu kan. Karena kan nggak semua murid ya bisa cocok sama guru pengajarnya. Bener banget. Ada sebuah kutipan menarik nih. Wah, gimana tuh? Tidak ada murid yang bodoh. Yang ada itu cuman mereka belum bisa nemu guru yang pas aja dan mereka belum bisa nemu cara yang pas buat menangkap pelajaran gitu. Iya bener banget. Nah ini dia, setuju sih. Kalau pengembangan sistem pembelajaran biar adaptif ini dibantu oleh AI, bakalan berguna banget ya kayaknya. Pasti banget, pasti betul. Jadi kesimpulan dari podcast kita kali ini, AI ini singkatnya adalah sebuah sistem yang dibuat untuk meniru kecerdasan manusia. Dan tadi kita udah bahas contohnya AI ya. Dan juga kita tadi udah berandai-andai juga kemungkinan terburuknya. Iya benar banget. Jadi perlu teman-teman ingat juga ya bahwa secanggih-canggihnya teknologi pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Begitu juga dengan manusia. Tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini kan? Iya, betul sekali. Keren. Setuju. Oh ya, dan di sini kita mencoba untuk mengajak kepada teman-teman sekalian untuk ayo melek teknologi. Terutama pada AI ini sih, karena dampaknya kan nggak main-main gitu. Bener banget. Gitu. Ada loh pekerjaan yang sampai terancam hilang karena adanya AI ini. Bahaya sih itu. Maka dari itu kita manusia harus bijak lah menggunakan teknologi dan harus bijak juga buat mengikuti perkembangan zaman ini. Ayolah kita jangan mau kalah sama AI. Kita buktikan bahwa manusia itu derajatnya lebih tinggi daripada AI gitu. Betul sekali. Baiklah teman-teman, saya rasa apa yang disampaikan Mas Ardi tadi cukup sebagai penutup podcast kita. Terakhir, kami ingin mengucapkan Selamat Disnatalis Universitas Ngudi Waluyo yang ke-29. Tangan. Keren. Sekali lagi, selamat Disnatalis kepada Universitas Ngudi Waluyo yang ke-29. Di sini kami sangat berharap menantikan prestasi-prestasi yang dari Universitas Ngudi Waluyo dan semoga universitas ini bisa jadi pilihan favorit ya untuk anak-anak milenial gitu. Iya, betul sekali. Oh iya teman-teman juga jangan lupa subscribe channel UNW TV dan follow Instagramnya di @universitas_ngudi waluyo ya. Baiklah teman-teman, terima kasih semuanya sudah mendengarkan sampai akhir. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.